Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah, bertepatan tanggal 29 Maret 2022. Yasfiyat atau Pondok Pesantren Al-Imarah sedang melaksanakan Tarhib Ramadan. Ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus sebagai memberikan gembira kepada umat manusia, kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan kami berjalan beruntun dengan anak-anak didik kami, dengan santri-santri kami, insya Allah ini akan dapat membangkitkan semangat kaum muslimin dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dapat melaksanakan dengan baik ketika Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan Al-Imarah tengah menjalankan satu kegiatan Karnaval Tarhib Ramadan 1443 Hijriah dengan satu agenda yang pasti. Pertama adalah kami kaum muslimin, khususnya adalah keluarga besar Yayasan Al-Imarah beserta Tarik, menyampaikan rasa bangga dan bahagia, ungkapan syukur Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah 2 hari lagi kita akan kedatangan satu bulan yang sangat suci, bulan yang sangat dinantikan oleh kaum muslimin, yakni bulan Ramadan, yang di sana kita sama tahu adalah bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah, dan bulan kebebasan dari api neraka, serta dikabulkannya seluruh doa-doa kita. Tentu juga kita tahu bahwa di bulan ini pula ada satu malam yang nilainya adalah sama dengan 1000 bulan. Mudah-mudahan dengan asa ungkapan gembira ini adalah menjadikan satu kekuatan kami untuk bisa melaksanakan amaliyah Ramadan 1443 Hijriah dengan penuh hikmat, dan tentunya berharap doa-doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk informasi kepada masyarakat luas bahwa 2-3 hari lagi kaum muslimin muslimat dimanapun berada akan menyambut satu hari, yaitu bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin dimanapun berada diberikan kedamaian, diberikan kekuatan iman Islam, diberikan keselamatan, serta dikasih barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, barangkali ada yang ingin kami sampaikan pula, bahwa pada kesempatan ini kami pun memberikan informasi pada masyarakat luas bahwa Yayasan Pendidikan Al-Imarah untuk unit SMPT, unit Madrasah Ibtidaiyah, unit Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah masih menerima peserta didik baru. Maka kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang kebetulan memiliki anak yang sudah masuk usia pendidikan, baik pendidikan dasar maupun sampai pendidikan lanjutan, Yayasan Pendidikan Al-Imarah masih membuka. Demikian, terima kasih informasi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Al-Imarah TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah saat ini kita berada di hari kelima di bulan suci Ramadan, di mana 4 hari telah berlalu kita menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Al-Imarah TV budiman dimanapun Anda berada, dalam menjalani ibadah puasa kita harus mengerti betul bagaimana agar ibadah puasa yang kita jalani ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada landasan-landasan ilmunya, yang mana dengan ilmu tersebut kita bisa menjalani ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariah. Syekh Ibn Ruslan mengatakan dalam kitabnya Sawfatul Zubad, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal ibadah, melakukan satu ibadah, kemudian tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya mardudatun la tuqbal. Amal ibadahnya akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita akan bahas sedikit banyaknya daripada hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa kita, agar ibadah yang puasa yang kita laksanakan ini diterima sesuai dengan tuntunan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hal yang terkait tentang syarat-syarat daripada melaksanakan ibadah puasa, di mana syarat-syarat tersebut telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama-ulama kita, yaitu kitab-kitab Turas yang mereka warisi, yang mereka sampaikan sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-Islam. Syarat yang pertama dalam melaksanakan ibadah puasa adalah Islam, beragama Islam. Dan ini adalah syarat mutlak. Ketika ibadah apapun tidak dilandasi dengan Islam, tidak ada syarat beragama Islam, maka ibadah yang dia kerjakan akan sia-sia. Walaupun dia berpuasa selama 1 tahun penuh, dia bersedekah ribuan atau jutaan bahkan triliunan rupiah, dan bahkan dia sholat setiap hari, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, tapi ketika syarat yang pertama ini tidak ada, yaitu dinul Islam, dia beragama Islam, maka ibadah yang dia kerjakan akan dinilai sia-sia dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-aql. Di dalam menjalani ibadah puasa, syarat yang kedua adalah al-aqlu, yaitu berakal. Tidak wajib pada orang yang tidak mempunyai akal. Tidak wajib bagi orang yang tidak mempunyai akal sehat. Tidak wajib bagi orang yang sudah hilang. Maka orang yang berakal diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Maka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Maka
diwajibkan pertama adalah kepada orang Islam, yang kedua adalah orang yang berakal. Maka tidak orang yang tidak punya akal sehat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa dan tidak wajib kepada mereka. Jadi seandainya pun orang tidak berakal sehat ini tidak puasa, maka tidak akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah an-naqa'u 'anil haid wan nifas, yaitu suci daripada haid dan nifas. Dan ini adalah syarat yang berlaku untuk para perempuan, para akhwat, ya, di mana mereka ketika mereka sedang mendapatkan haid atau nifas ini, ya, tidak diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Namun diganti dengan hari-hari yang lainnya ketika dia sudah selesai daripada haid dan nifas. Selanjutnya adalah al-itaqah, al-qudrah, baik itu syar'an maupun hissan, kemampuan untuk berpuasa. Keluar dari hal tersebut adalah orang-orang yang sakit. Maka orang yang sakit, sedang sakit, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia telah mendapatkan udzur daripada puasa tersebut, sehingga ya, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun diganti dengan hari yang lain. Dan yang selanjutnya ada yang keenam adalah yaitu al-ilmu, itu ilmu, pengetahuan, wawasan terkait tentang ibadah puasa itu sendiri. Jangan sampai tadi dikatakan oleh Syekh Ibn Ruslan, ketika kita melaksanakan satu ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah puasanya akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal yang terkait tentang syarat daripada pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Ada hal-hal yang lainnya, yaitu terkait tentang rukun. Kalau tadi syarat, baik itu wajib maupun sahnya puasa kita, kemudian ini adalah yang kedua adalah rukun. Ketika rukun ini tidak ada, satu di antara rukun ini tidak dilaksanakan, maka ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah an-niyah. Niat. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka diwajibkan kita untuk berniat. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Amal ibadah kita itu, amalan kita itu bagaimana niatnya? Harus dibarengi dengan niat. Terlebih ini adalah ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat diperlukan dan sangat diwajibkan untuk kita melakukan niat. Dan niat ini dilaksanakannya itu sebelum waktu imsak. Kalau di masjid-masjid atau di kampung kita, biasanya ketika kita berjamaah, sholat tarawih berjamaah, maka niat itu dibaca setelah pelaksanaan sholat tarawih dan witir itu dilaksanakan. Maka secara berjamaah berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Namun yang terpenting dari niat ini adalah bagaimana kita bisa meniatkannya. Berbeda dengan ibadah puasa sunnah. Ketika kita lupa niat dalam melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka batasannya adalah sebelum zawal, sebelum matahari itu tergelincir ke arah barat. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ibadah puasa yang wajib, maka wajib tabyitun niyah. Wajib mengalamkan niat tersebut, artinya diucapkan sebelum waktu masuk sholat subuh. Sebelum masuk waktu sholat subuh. Maka jika ada seseorang lupa ketika dia berpuasa tapi lupa untuk berniat, sampai setelah subuh dia baru mengingat bahwa dia belum berniat ibadah puasa bulan Ramadan. Bagaimana ibadah puasanya? Maka ibadah puasanya tidak sah. Tapi ya, wajib kepada dia tetap wajib imsak, wajib menahan diri untuk tidak makan, tidak minum sampai nanti terbenamnya matahari. Bagaimana ibadah puasanya? Ya tidak dianggap, ya, tidak dianggap dia telah melaksanakan ibadah puasa dan wajib qadha, wajib mengqadha pada satu hari tersebut nanti ketika selepas daripada bulan Ramadan.
dia wajib ganti. Kenapa? Karena niat tidak dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Yang pertama adalah ar-riddah, yaitu murtad. Ketika seseorang sudah tidak lagi beragama Islam, maka secara otomatis ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah haid dan nifas. Sebagaimana tadi syarat pada di awal bahwa orang yang hendak melaksanakan ibadah puasa harus suci daripada haid dan nifas. Maka ketika seorang perempuan sedang menjalani ibadah puasa kemudian mengalami haid ataupun nifas ini, maka ibadah puasanya batal dan dia harus wajib mengqadha di hari yang lain. Kemudian yang ketiga adalah al-junun, yaitu gila. Karena tadi syarat wajib di depan bahwa orang yang berakal adalah orang yang wajib menjalani ibadah puasa. Maka ketika akal tersebut sudah tidak ada, maka tidak lagi wajib bagi dia berpuasa, dan bahkan ibadah puasa yang dia jalankan itu batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-jima', itu berhubungan badan untuk suami istri. Maka orang yang berjima' di bulan Ramadan, ya, ibadah puasanya batal. Kemudian yang terakhir itu adalah yang bisa membatalkan ibadah puasa kita adalah sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan kita atau sampai kepada lambung kita, baik itu melalui mulut, hidung dan lain sebagainya. Ini adalah bisa yang membatalkan ibadah puasa kita secara zahir. Namun secara batin, artinya pahala ibadah kita hilang tadi dengan melakukan ngomongin orang, ghibah, dan namimah, kizib, berbuat yang bohong, kemudian bersumpah dengan sumpah yang palsu, itu bisa membatalkan pahala ibadah puasa kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita yang kita jalani pada bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai tuntas, sampai akhir Ramadan nanti, dan kita bisa digolongkan termasuk orang yang aidin wal faizin, orang-orang yang kembali ke fitrahnya, orang-orang yang berhasil menjalani ibadah puasa, menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan mendapatkan gelar al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi